Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aryo di sini, kita akan masuk ke sesi bicara tentang pengukuran psikologi, di mana kali ini kita akan bicara tentang classical test theory. Classical test theory klasik, tapi juga masih tetap dibahas dengan segala macam kritik dan perdebatannya, tapi tetap juga masih digunakan hingga saat ini. Kita akan banyak bicara tentang classical test theory, mulai dari prinsip dasar classical test theory itu apa, asumsi-asumsi yang digunakan, lalu juga kelemahannya, dan juga sebelum itu kita juga akan bicara tentang apa itu item analysis. Oke, kita akan masuk ke ya why is item analysis matter gitu ya. Kenapa sih kita perlu melakukan item analysis? Karena dengan item analysis, satu, kita bisa memberikan informasi tentang sejauh mana item atau item atau pertanyaan-pertanyaan yang kita buat atau pernyataan yang kita buat itu memenuhi standar kualitas gitu ya, atau dinyatakan berkualitas, atau juga termasuk di dalamnya sampai sejauh mana itu akan mengukur apa yang memang kita ukur. Artinya apakah betul itu mengukur sesuai dengan ekspektasi kemampuan yang ingin kita ungkap dari item-item tersebut. Lalu item analysis juga memberikan informasi tentang ketika kita menggunakan item tersebut berulang-ulang kali gitu ya, apakah memang itu akan memberikan dampak atau ada pengaruh dari item yang lain dan sebagainya. Termasuk juga untuk ketika keputusan apakah kita akan menggunakan itu dan melakukan perbaikan atau revisi atau dan sebagainya. Seperti itu. Gitu ya. Apa aja sih sebetulnya item analisis gitu ya? Dalam perspektif pengukuran, item analisis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan classical test theory yang akan kita bahas hari ini. Lalu ada latent trait models yang nanti akan kita bahas pada sesi yang berbeda, di mana latent trait model sendiri ada RAS analysis, RAS modeling gitu ya, yang seringkali dikaitkan juga dengan penggunaan satu parameter. Nanti akan kita bahas parameter apa itu. Lalu juga ada item response theory. Nah, item response theory sendiri di sini akan ada 4 pendekatan gitu ya. Bahkan kedepannya sangat memungkinkan untuk bertambah lagi gitu ya. Yang pertama adalah IRT one parameter atau 1PL, di mana parameter yang digunakan adalah parameter item difficulty. Lalu IRT 2 parameter yang disebut dengan IRT 2PL, dengan parameter yang digunakan adalah parameter item difficulty dan juga item diskriminan. Lalu gitu ya, kalau tadi IRT 1PL dan 2PL itu perspektifnya menggunakan parameter item gitu ya. Nah, IRT yang ketiga itu di samping item difficulty dan juga item diskriminan, dia menambahkan satu parameter lagi, yaitu parameter subjek di sini, di mana dia akan menambahkan guessing. Jadi sejauh mana katakan si test taker dalam jawab pertanyaan tersebut ada unsur-unsur menebak di dalamnya. Nah, kedepannya sangat memungkinkan untuk menambah parameter-parameter lagi. Bahkan Benjamin Wright sendiri mengatakan bahwa bisa aja nanti di kemudian hari kita menambahkan satu parameter lagi, katakan parameter guessing, lalu kita tambahkan lagi parameter keempat, yaitu parameter ngantuk. Dimana ketika orang jawab soal item yang terlalu banyak dalam tes, katakan seharian gitu, dan dia ngantuk, dan kita bisa mengidentifikasi apakah orang itu ngantuk atau enggak. But who knows gitu ya. Tapi prinsipnya adalah parameter-parameter ini bisa akan terus berkembang. Walaupun banyak orang yang berdiskusi bahwa ngapain kita nambah-nambahin parameter itu, ngapain gitu loh. Tapi ya banyak orang juga berpendapat bahwa dengan menambah parameter itu maka akan mendapatkan informasi yang lebih tajam lagi. Kita kembali kepada classical test theory. Ya, classical test theory sendiri ini berfokus pada melihat skor murni yang didapatkan dari skor tampak yang diperoleh. Classical test theory ini dikembangkan oleh Charles Spearman pada tahun 1904 dengan menggabungkan konsep error dan korelasi. Jadi dia punya pendekatan bahwa dalam setiap pengukuran itu, terutama pengukuran psikologis ya, kita mengatakan bahwa akan ada unsur error di dalamnya. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi error apa yang dimaksud. Disebut klasik karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, klasik karena ini memang secara kemunculannya itu dimulai tahun 1904 gitu ya. Dia muncul terlebih dahulu sebelum berikutnya diikuti oleh teori latent traits tadi, di mana seringkali disebut juga sebagai teori tes modern.
gitu. Namun sampai saat ini pendekatan teori tes klasik ini masih digunakan gitu. Setidaknya untuk mengidentifikasi kondisi kualitas item di awal gitu ya. Karena dengan pendekatan yang relatif lebih mudah ini, orang juga bisa mendapatkan gambaran oh kira-kira item ini seperti apa kondisinya. Gitu ya. Untuk bicara tadi saya sampaikan item analisis bicara tentang mengidentifikasi kualitas sebuah item, setidaknya dari situ kita bisa tahu bahwa apakah memang item ini bagus atau tidak dengan pendekatan teori tes klasik ini. Iya, dalam teori tes klasik gitu ya, skor itu sendiri disampaikan merupakan harga dari suatu jawaban terhadap pertanyaan dalam tes yang berbentuk angka. Gitu ya. Skor ini diperoleh dari pengukuran dan belum diolah sehingga dia disebut sebagai skor tampak yang disimbolkan dengan huruf X. Jadi skor ini dia tidak diolah gitu ya. Gitu. Dia skor tampak saja gitu ya. Di mana di dalamnya itu mengandung skor murni atau skor sesungguhnya yang disimbolkan dengan huruf T dan besarnya tidak pernah diketahui secara pasti karena apa? Karena ada error di dalamnya. Gitu ya. Dalam teori tes klasik menyebutkan bahwa setiap pengukuran itu selalu mengandung error yang disimbolkan dengan huruf E dan besarnya juga tidak pernah diketahui gitu. Nah, error ini sebetulnya ada dua sumber of error gitu ya. Error kalau kita bicara tentang error pengukuran gitu ya, itu ada sumbernya dua, yaitu systematic error dan unsystematic error. Nah, dalam perspektif teori tes klasik, error yang dimaksud di sini adalah error yang ditimbulkan oleh unsystematic error. Jadi kita juga tidak mengetahui error ini karena apa gitu. Nah, yang disebut dengan systematic error karena disebut sistematis karena error itu muncul atau hadir waktu terus dan terus berulang gitu dengan secara konsisten. Contoh katakan kita mengukur konstruk A dan B. Ternyata konstruk A ini terkontaminasi oleh konstruk B gitu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah error yang sistematis gitu, atau juga bisa jadi karena aspek si subjeknya. Contoh katakan bahwa tes tersebut sudah terlalu bocor, katakan sangat memungkinkan untuk itu, gitu. Nah, sehingga dalam asumsi teori tes klasik sendiri, asumsi yang pertama adalah skor tampak gitu ya dihasilkan dari skor murni ditambah dengan error gitu ya. Jadi skor tampak ini merupakan akumulasi dari ya skor murni yang didapatkan dan error pengukuran. Jadi setiap kali kita bicara tentang skor yang nampak gitu ya, itu skor si subjek tersebut gitu ya, itu merupakan gabungan atau penambahan dari skor murninya dia dan error pengukurannya. Dan error pengukurannya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Lalu asumsi yang berikutnya gitu ya mengatakan bahwa skor murni merupakan nilai harapan dari X gitu. Jadi skor murni itu merupakan expected value dari observe gitu ya. Karena besar skor murni diasumsikan tetap dalam setiap pengukuran, maka besar varian skor tampak akan tergantung pada variasi dari error pengukuran. Karena yaitu tadi bahwa ini dihasilkan dari skor murni dan juga error pengukuran itu sendiri. Lalu berikutnya gitu ya, bahwa korelasi antara error pengukuran dan skor murni adalah 0. Gitu ya. Menurut asumsi ini, bagi suatu kelompok populasi, subjek yang dikenai tes distribusi error pengukuran dan distribusi skor murni adalah independen satu sama lain. Gitu. Jadi skor murni yang didapatkan itu juga tidak berhubungan dengan skor error pengukurannya. Gitu. Tapi memang nanti kita akan bicara ketika bicara tentang reliabilitas, konsep reliabilitas, gitu ya. Reliabilitas akan semakin tinggi, error pengukuran akan semakin rendah. Sehingga kalau dalam asumsi ini maka variasi error tidak tergantung pada variasi skor murni yang didapatkan. Selanjutnya gitu ya, kalau kita mengatakan antara error ada tes pengukuran tes yang pertama dan tes yang kedua gitu ya, maka asumsi tes klasik menyebutkan bahwa error yang dimunculkan dari pengukuran tes yang pertama itu tidak berhubungan dengan error yang dimunculkan pada tes yang kedua. Sehingga distribusi error kedua tes tersebut tidak berkorelasi satu sama lain. Seperti itu. Lalu asumsi yang terakhir adalah bahwa
Error pada suatu tes tidak berkorelasi dengan skor murni pada tes lain. Jadi ketika dua tes dilakukan secara bersamaan paralel gitu ya, error yang ada di tes yang pertama gitu ya, itu tidak mempengaruhi skor murni pada tes yang kedua. Karena memang mereka mengasumsikan bahwa dua tes ini paralel sehingga tidak berhubungan gitu. Nah, nanti kita akan bicara tentang paralelitas ini sendiri. Gitu ya. Beberapa catatan tentang teori tes klasik ini sendiri. Satu, skor mentah pada dasarnya bukanlah hasil pengukuran gitu ya. Jadi lebih tepatnya skor mentah itu hanya jumlah jawaban benar dari soal yang dikerjakan oleh si test takernya. Gitu. Nah, skor mentah itu masih dianggap sebagai informasi awal gitu ya. Biasanya hanya ringkasan dari data angka, bahkan biasanya juga disajikan dalam bentuk persentase gitu, dan tidak memberikan data dari suatu pengukuran atau kualitas dari pengukuran itu seperti apa. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa skor mentah memiliki makna kuantitatif yang sangat lemah gitu ya. Makna kuantitatif dari skor yang mentah ini gitu ya didapatkan akan berbeda bergantung pada banyaknya soal, sedangkan presentasi jawaban betul selalu bergantung pada tingkat kesulitan soal. Jadi kalau kita bicara tentang kualitasnya, kalau kita bicara tentang presentasi jawaban yang betul gitu ya, itu akan sangat bergantung pada tingkat kesulitan soal tersebut seperti apa. Skor mentah tidak menunjukkan kemampuan seseorang terhadap tugas tertentu. Skor mentah juga tidak bisa banyak menjelaskan tentang tingkat kesulitan soal. Sehingga dari skor mentah dan persentase jawaban benar itu tidak bersifat linier gitu ya. Kita tidak bisa menyebutkan gitu ya, contoh katakan dalam sebuah tes yang sifatnya linier gitu ya, siswa yang memiliki skor 15 gitu ya, itu gitu ya selalu memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan yang memiliki skor 10. Namun gitu ya, dalam kenyataannya dalam empirik bisa jadi gitu ya, kita tidak menyebutkan bahwa siswa yang memiliki skor 15 memiliki kemampuan yang lebih tinggi dengan skor yang 10 jika kita melihat lebih dalam terkait dengan item-item yang dikerjakan. Contoh katakan ketika kita bicara tentang 15 pertanyaan yang dia jawab benar tersebut gitu ya, adalah pertanyaan yang berada pada tingkat kesukaran yang mudah katakan. Sedangkan siswa yang menjawab 10 benar itu dan ke-10-nya itu berasal dari tingkat tingkat kesulitan yang sulit katakan. Sehingga kan kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka yang memiliki skor 15 lebih tinggi kemampuannya dibanding yang 10. Seperti itu. Apa saja sih yang dianalisa dalam classical test analysis ini? Yang pertama adalah item difficulty atau tingkat kesulitan item. Sejauh mana item tersebut dikatakan tinggi, sulit, sedang, atau mudah. Nah, ini nanti kita akan lebih bahas, lebih dalam membahas ini ketika kita menjelaskan tentang praktek-praktek analisis item. Gitu ya. Kami akan menggunakan beberapa aplikasi atau software dalam item analysis gitu ya. Nanti akan saya sampaikan gitu ya. Lalu juga selain item difficulty yang bicara tentang sejauh mana item tersebut sulit, sedang atau mudah gitu ya. Ada juga item discrimination atau kami menyebutnya daya beda item. Sejauh mana gitu ya item tersebut mampu membedakan antara kelompok yang memang dia pintar memahami gitu ya atau memiliki kemampuan yang tinggi dengan mereka yang memiliki kemampuan yang rendah gitu. Lalu di dalam juga classical analysis gitu ya, dia juga menganalisa yang disebut dengan distractor analysis, yaitu bicara tentang sejauh mana alternatif jawaban yang kita sampaikan, alternatif jawaban yang kita berikan itu memiliki kemampuan untuk mendistraksi gitu ya. Jadi kalau kita bicara multiple choice gitu ya, bahwa ketika kita memberikan alternatif jawaban itu bukan hanya sekedar sebagai pemanis gitu loh, tapi bahwa betul-betul itu memang memberikan kemampuan untuk mendistraksi jawaban si test taker gitu. Bahkan sebuah item yang bagus itu bisa mengidentifikasi ketika dia opsi jawaban tersebut distractor analysisnya mengatakan katakan kunci jawabannya A katakan, dan si subjek itu menjawab B gitu ya. Sebuah item yang bagus itu dia bisa mengidentifikasi ketika dia menjawab B ini terjadi miskonsepsi di mana sehingga dia menjawab B. Itu yang disebut dengan distractor analysis. Jadi artinya kalau kita bicara itu, maka sebetulnya setiap alternatif yang kita buat itu sebetulnya memberikan sebuah gambaran tentang kenapa alternatif itu diberikan. Artinya itu memang ada tujuannya disampaikan di situ.
bukan hanya sekedar pemanis saja, bukan hanya sekedar nambah-nambahin alternatif gitu. Lalu berikutnya kita bincang nanti yang dianalisis juga reliabilitas. Kita akan lebih bahas mendalam tentang reliabilitas itu. Apakah reliabilitas bicara tentang konsistensi atau bicara yang lain, kita akan lihat itu. Lalu tadi yang saya sampaikan bahwa di classical test analysis itu ada error pengukuran, dan kita juga akan bicara tentang standard error of measurement. Selanjutnya, gitu ya, kita akan bicara tentang bahwa kelemahan-kelemahan dari teori tes klasik, gitu ya. Bahwa yang pertama, teori tes klasik itu sangat tergantung dari kelompok sampel yang digunakan, atau atau seringkali disebut dengan sebagai sample dependent. Artinya begini, ketika kita menyebut kualitas sebuah tes itu terkait dengan proporsi siswa yang menjawab benar pada tes tersebut, gitu ya, dibandingkan juga dengan semua total jumlah peserta yang ada di situ, gitu ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita katakan gini, satu tes tersebut memang diikuti oleh mereka yang berasal dari sekolah unggulan atau mereka yang punya kemampuan yang tinggi. Maka tingkat tinggi rendahnya soal tersebut itu akan sangat bergantung pada siapa yang mengerjakannya, gitu ya. Maka ini disebut juga sebagai sample dependent. Di samping itu juga bahwa teori tes klasik ini juga terkait dengan antara satu item dengan yang item lain, atau yang sekali disebut dengan test dependent. Jadi kualitas item itu sangat dipengaruhi juga dengan apa item tersebut dipasangkan, gitu. Jadi item tersebut tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Dan juga si kelompok sampel tersebut juga kita tidak bisa melihat kemampuan yang senyatanya. Kenapa? Dia dibandingkan dengan kelompok yang lain, dengan peserta tes yang lain. Lalu tadi saya menyebut sedikit tentang paralel, gitu ya. Jadi ketika dua tes, gitu ya, dia akan mengasumsikan bahwa tes itu paralel. Permasalahannya adalah tes paralel itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bagaimana kita bisa menjamin sebuah tes, gitu ya, katakan tes A dan tes B, gitu ya, nomor 1 dan nomor 1 di tes A dan nomor 1 di tes B. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa tingkat kesulitan di tes nomor 1 di tes A tersebut sama dengan tingkat kesulitan nomor 1 di tes B? Gitu. Itu akan sangat sulit sekali kita untuk memastikan, gitu ya. Sehingga kedepannya memang dalam teori laten itu kita akan mencoba untuk melakukan kalibrasi dan penyetaraan, atau kalau kita menyebutnya item equating, ketika kita bicara tentang paralelitas dari sebuah tes tersebut. Lalu, gitu ya, bahwa dalam teori tes klasik menyebutkan bahwa setiap pengukuran mengandung error, tapi, gitu ya, dalam teori tes klasik menyebutkan juga bahwa asumsi kesetaraan error pengukuran bagi semua subjek yang dites. Artinya setiap subjek tersebut memiliki besaran error pengukuran yang sama, gitu. Permasalahannya adalah apa? Iya, gitu. Contoh, katakan saya tidak bisa menjawab itu karena saya lelah, dengan saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. Bagaimana itu mengatakan sebagai sebuah error pengukuran yang sama? Well, saya pikir cukup sampai di sini. Kita akan bertemu pada sesi yang berikutnya. Kita akan bicara tentang bagaimana melakukan item analisis pada classical test theory. Lalu juga kita akan bicara tentang Kita akan bicara tentang item response theory. Saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.